Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aryo. Selamat siang Bu Asrofi. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, alhamdulillah. Uh, senyum ini tandanya tambah semangat ya Bu ya. Ya, semangat. Oke, ya Bu Asrofi. Di sini nanti kita akan membangun percakapan atau kegiatan coaching yang mudah-mudahan nanti dapat menyelesaikan permasalahan Bu Asrofi. Yang pertama, menurut Bu Asrofi, tujuan atau rencana dari coaching kita hari ini itu apa, Bu? Menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Oke, Bu Asrofi punya masalah apa? Iya, saya punya masalah. Kalau di jam terakhir itu saya melihat anak-anak kurang bersemangat dalam proses pembelajaran. Jam terakhir ya? Iya, di jam ke-9 atau jam ke-10 kan jam pembelajarannya jam pertama sampai jam ke-10 ya Pak ya. Nah, dalam alokasi waktu 45 menit. Nah, jam ke-9, 10 itu sudah jam-jam rawan ngantuk, rawan sudah sarapan sudah makan siang itu malahan ya. Sekitar jam 1 sampai jam 3. Oke. Dari permasalahan Bu Asrofi itu, Ya. Itu memiliki apa ya, semacam kekuatan yang dibutuhkan itu apa Bu untuk mencapai tujuan pembelajaran Bu Asrofi itu dapat berlangsung dengan baik? Apa kira-kira Bu? Kekuatan saya ya Pak ya. Kekuatan saya itu adalah seorang guru yang alhamdulillah karena saya punya sifat kemandirian, jadi saya sudah belajar, sudah ikut PPG sama CGP ini. PPG itu kan materinya ada pedagogik sama profesional Pak kemarin itu. Nah itu profesional untuk kuliah secara tentang teknik-teknik pembelajaran tentang materinya saya IPA, kemudian sama pedagogik tentang proses pembelajaran. Itu yang saya miliki Pak. Oke, berarti Menjadi seorang guru. sudah punya modal awal dan kekuatan ya Bu ya. Ya. Berikutnya Bu, terkait modal atau kekuatan yang sudah dimiliki tadi Bu, kira-kira adakah peluang yang bisa Bu Asrofi temukan dari kekuatan tadi supaya dapat mencapai tujuan dari Bu Asrofi tadi? Ada nggak Bu? Peluangnya apa Bu? Peluangnya karena saya sudah belajar tentang pedagogik sama materi profesional, jadi kalau dari sisi pedagogik harusnya saya sudah bisa menguasai anak-anak di dalam kelas ya. Mengkondisikan anak di dalam kelas, menyampaikan materi, menyampaikan ilmu yang saya miliki, itu peluangnya Pak. Oke, berarti sudah punya kekuatan, kemudian ada peluang dan mestinya ketika mau berjalan ke peluang itu, Bu Asrofi menemukan ini enggak, menemukan gangguan atau semacam hambatan dalam menuju ke peluang tadi atau ke tujuan tadi? Ada enggak Bu? Iya, tujuan saya tadi kan ingin meningkatkan semangat anak dalam proses pembelajaran jam terakhir ya Pak ya. Ya. Itu kalau dari segi pedagogik kita itu bisa memberikan metode pembelajaran yang mengasikkan, bisa memberikan ice breaking. Nah, terkadang dalam kegiatan-kegiatan itu ada
anak terlalu over dan itu tidak disukai oleh pihak-pihak tertentu, jadi dianggap mengganggu gitu ya Pak ya. Ada yang lain Bu hambatannya? Hambatan yang lainnya nggak ada sih Pak, kalau segi anak-anak gitu. Oke, dari hambatan yang Bu Asrofi sampaikan, adakah jalan keluar untuk menyelesaikan atau minimal meredam hambatan itu, atau kalau bahasanya ini solusinya dari hambatan yang Bu Asrofi temukan tadi? Monggo Bu. Untuk meredam hambatan tersebut, tentunya yang pertama saya mengevaluasi lagi metode atau model pembelajaran yang saya gunakan biar bisa lebih mengkondisikan anak dan pihak-pihak yang lain tidak terganggu. Kalaupun itu masih tidak bisa terkondisi, saya harus berkomunikasi dengan pihak tersebut bahwa metode pembelajaran yang saya gunakan ya seperti itu. Itu adalah metode yang sudah berpihak kepada anak dan anak enjoy, asik melakukan pembelajaran seperti itu. Ya. Oke, luar biasa untuk solusinya. Semoga nanti solusinya bisa diterapkan. Kemudian Bu, dari tadi peluang, kemudian hambatan, kemudian jenengan punya solusi. Nah, dari situ rencana Bu Asrofi itu seperti apa? Supaya dari tadi punya kekuatan, punya peluang, punya hambatan, dan punya solusinya tadi disatukan menjadi rencana. Itu mungkin menurut Bu Asrofi rencananya seperti apa? Ya, rencana untuk mewujudkan tujuan saya agar meningkatkan semangat belajar anak di jam terakhir itu yang pertama. Satu, membuat model atau metode pembelajaran yang mengasihkan, yang sesuai dengan gaya belajar anak, sesuai dengan bakat anak, apa ya Pak ya namanya itu? Ya sesuai dengan anak ya, yang menggunakan metode yang tepat, yang sesuai dengan anak dan sesuai dengan materinya tentunya, nggih. Ya, profil ya, kebutuhan anak ya. Iya, betul. Yang kedua, berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait agar tidak ada yang diganggu, yang terganggu maupun yang merasa terganggu gitu ya. Jadi berkomunikasi tentunya dengan Bapak Kepala Sekolah dulu tentang model pembelajaran saya, kemudian rekan-rekan sejawat terutama yang tadi merasa bahwa metode pembelajaran saya mengganggu kayak gitu. Itu Pak ada 2 rencana. Oke, rencana ini kan sangat luar biasa. Nanti ini harus bisa diterapkan. Jadi dari forum coaching ini nanti Bu Asrofi bisa menindaklanjutinya ya. Kemudian nanti ini Bu, tadi sudah menyiapkan rencana. Dari rencana Bu Asrofi tadi, menurut Bu Asrofi itu apa ukuran keberhasilan dari rencana yang sudah dibuat Bu Asrofi? Kemudian kalau di skala itu dari kondisi awal, misalkan skalanya 1 sampai 10 itu Bu Asrofi, menurut Bu Asrofi itu di angka berapa? Monggo bisa disampaikan. Oke, terima kasih Pak. Ukuran keberhasilan saya nanti untuk mencapai tujuan tersebut ya Pak ya. Ini anak-anak bisa semangat dalam belajar di jam terakhir dengan
bahagia dan menyenangkan. Oke. Tuh. Kemudian kalau di skala ya sekitar 7 ya Pak ya. Kalau sekarang kondisinya sekitar 7 karena ada beberapa anak yang kadang itu ketika saya masuk masih ada yang tiduran. Mungkin karena efek tadi pas istirahat mereka tidur jadi masih eh, mengimbas ke mata pelajaran saya gitu. Ya. Jadi masih aras-arasan meskipun sudah saya perintah untuk cuci muka gitu. Ya. Nah, dan harapan saya nanti semua anak saat pembelajaran saya masih bersemangat di level 9 atau 10 gitu. Oke. Oke, sangat luar biasa. Jadi komitmen yang dibangun tadi dari rencana itu, Bu Asrofi itu punya punya komitmen yang bisa dijadikan prioritas dalam menyiapkan anak yang lebih bersemangat lagi di jam-jam terakhir. Jadi komitmen apa yang harus dibangun oleh Bu Asrofi supaya pembelajaran Bu Asrofi itu di jam-jam terakhir itu lebih semangat, lebih tergugah lagi, dan meminimalisir siswa yang mungkin tidur atau malas-malasan. Apa Bu komitmennya Bu? Komitmen saya yang pertama mungkin melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan modul yang sudah saya susun, yang tentunya saya sudah mengidentifikasi kondisi kelas gitu ya. Kemudian memberikan semangat atau motivasi kepada anak sebelum proses pembelajaran saya mulai. Berikan persepsi, motivasi, Ya. untuk proses pembelajaran. Ya. Ya Pak, mungkin. Oke. Dari komitmen yang Bu Asrofi utarakan tadi, siapa yang akan membantu Bu Asrofi untuk menjaga komitmen itu? Silakan. Ya, untuk menjaga komitmen saya ya. Iya. Karena tadi saya berkomitmen untuk benar-benar melaksanakan metode pembelajaran atau mode pembelajaran atau modul yang sudah saya susun. Berarti itu kan ada tanda tapa asmennya Bapak Kepala Sekolah. Berarti yang pertama saya akan minta bantuan Bapak Kepala Sekolah agar mengingatkan saya dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan modul ajar. Kemudian yang kedua, saya akan membantu anak-anak untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran saya. Apa yang kurang dari proses pembelajaran saya, apa yang membuat anak bosan, jika bosan ya Pak ya, karena alasan kenapa kok masih tiduran gitu, kalau bosan berarti apa alasannya. Jadi selain Bapak Kepala Sekolah, saya akan minta anak-anak untuk membuat refleksi proses pembelajaran saya. Gitu. Oke, keren. Oke, terkait dengan tadi yang membantu Bu Asrofi itu, ya mudah-mudahan nanti dapat mencapai tujuan dari apa yang sudah Bu Asrofi rencanakan. Itu ya Bu ya. Ya. Kemudian siswa-siswanya juga terbangun semangatnya, tambah semangat jam terakhir itu memang luar biasa. Pikiran anak di mana, jiwanya di mana, itu kadang seperti itu. Nah, dari coaching hari ini Bu Asrofi, menurut Bu Asrofi, kesimpulan apa yang terbangun dari Bu Asrofi? Silakan Bu. Iya, kesimpulan dari percakapan kita hari ini ya Pak ya. Berarti untuk meningkatkan semangat belajar anak di jam terakhir, maka saya harus menggunakan model pembelajaran yang tepat. Kemudian saya harus membuat modul ajar, kemudian mempraktekannya. Dengan pembuatan modul ajar itu tentunya sesuai dengan kondisi anak dan
mata pelajaran saya. Hmm. Dan saya harus melaksanakan komitmen saya tersebut dengan bantuan kepala sekolah Hmm. dan membuat refleksi dari anak-anak. Oke. Itu Ada saja, lagi, Pak. Bu? Ada lagi? Cukup, Pak. Oke. Oke, terima kasih Bu Asrofi. Kesimpulan yang sangat luar biasa, kesimpulan yang terbentuk dan terbangun supaya nanti siswa-siswanya lebih bersemangat lagi dan komitmen Bu Asrofi bisa terjaga sampai nanti tujuan pembelajarannya itu tercapai. Mungkin itu Bu Asrofi kegiatan coaching kita hari ini. Barangkali nanti bisa disambung di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga coaching ini bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Bu juga ya, Asrofi. Pak Aryo. Sama-sama.